guys, perkenalkan nama saya Ataya Salsabila. Perkenalkan, nama saya Putri Naya Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Jessica Claribella. Di presentasi kali ini kami akan mempresentasikan pemanfaatan hukum Bernoulli terhadap sebuah alat, yaitu kincir air bebas energi. Hukum Bernoulli merupakan hukum yang dicetuskan oleh Daniel Bernoulli berdasarkan bukunya yang berjudul Hidrodinamika yang diterbitkan pada tahun 1738. Hukum Bernoulli dapat diaplikasikan berbagai jenis aliran fluida dengan beberapa asumsi. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa tekanan dari fluida yang bergerak seperti udara berkurang ketika fluida tersebut bergerak lebih cepat. Bernoulli dapat dituliskan sebagai berikut. Hukum Bernoulli dapat diaplikasikan pada banyak hal dalam kehidupan kita. Salah satunya yaitu teori matahari X, menyatakan bahwa kecepatan semburan air melalui lubang yang berjarak h dari permukaan air sama dengan kecepatan jatuh bebas dari ketinggian h. Salah satu alat yang menggunakan prinsip fluida dinamis ini adalah kincir air. Nah teman-teman, ini adalah desain dari kincir air bebas energi. Jadi tampilannya bakal seperti ini. Nah, di bagian depan ini adalah output yang berfungsi untuk mengeluarkan air dari dalam kaleng. Kaleng ini akan kita isi dengan air, kemudian sedotan yang berada di belakang itu kita sebut dengan input. Nah, bagian depan ini akan keluar air dan jatuh, maka air dalam kaleng akan berkurang. Setelah air berkurang, maka kekurangan itu menimbulkan daya hisap yang akan menarik air dari bawah menuju ke dalam melalui sedotan input. Nah, setelah itu air yang jatuh akan melewati kincir air yang menyebabkan kincir air berputar, kemudian air akan kembali diserap masuk ke dalam kaleng melalui sedotan input dan akan dikeluarkan kembali melalui lubang output, dan begitu seterusnya. Jadi dalam percobaan ini tidak diperlukan energi lain untuk menggerakkan kincir air. Wah, keren banget kan? Kamu tahu nggak cara buatnya gimana? Simak video ini ya. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah kaleng bekas, lem tembak, stik ice cream, 8 buah tutup botol kecil, 2 buah tutup botol besar, sedotan, kawat, cutter dan gunting, sumpit, dan nampan. Ini dia langkah-langkah cara membuat kincir angin. Pertama, buatlah kerangka berbentuk persegi menggunakan 2 buah sumpit yang masing-masing sudah dipotong menjadi 2 bagian. Tempelkan sumpit dengan posisi berdiri di masing-masing sudut persegi. Lalu tempelkan 5 buah stik ice cream di sisi atas agar berbentuk balok. Nah, sekarang kita memasuki tahap untuk membuat penyangga berdirinya kincir angin. Sekarang kita masuk ke tahap untuk membuat kincir angin. Siapkan 2 tutup botol besar yang sudah dironggai di 8 sisi. Lalu siapkan 8 stik ice cream yang sudah dipotong seperempat. Lalu tempel semua stik ice cream di masing-masing rongga. Setelah sudah selesai, kita tutup menggunakan tutup botol yang satunya lagi. Jangan lupa lem tembak di setiap ujungnya ya. Lalu siapkan 8 tutup botol kecil dan kita tempel di masing-masing ujung stik ice cream. Masukkan kawat ke titik tengah kincir angin. Masukkan kawat juga ke penyangga berdirinya kincir angin di setiap bagian kanan dan kiri.
Selanjutnya, buatlah bolongan di kaleng di bagian bawah, lalu masukkan sedotan. Nggak lupa untuk bolongin kaleng bagian atasnya juga dan masukkan sedotan yang ukurannya lebih panjang. Beri lem tembak di setiap alas kincir angin maupun alas tower, lalu tempelkan ke nampan. Nah, ini dia saatnya kita uji coba kincir angin yang udah kita buat tadi dengan cara isi air lalu tutup kaleng dengan rapat. Inilah hasil alat peraga yang kami buat. Air mengalir dapat menghasilkan energi untuk menggerakkan suatu benda. Ada juga beberapa teori fisika lainnya yang berkaitan dengan alat peraga kami, yaitu Kincir air merupakan salah satu penerapan dari teori fisika yaitu fluida dinamis. Jadi penyelesaian masalah fluida dinamis ini biasanya memerlukan banyak properti dan kerja, seperti kecepatan tekanan, kepadatan, dan tubuh sebagai fungsi ruang dan waktu. Alat peraga yang kami buat juga berkaitan dengan hukum-hukum. Ini berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang memiliki aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa tekanan atau P dengan energi potensial persatuan volume dan dengan energi kinetik persatuan volume memiliki nilai yang sama di titik sepanjang garis lurus. Nah, contoh penerapan hukum Bernoulli yang paling sesuai dengan alat yang kami telah buat adalah teorema Torricelli atau laju efflux. Dijelaskan bahwa titik 1 adalah permukaan wadah dan titik 2 adalah permukaan lubang keran. Ini karena diameter permukaan lubang keran lebih kecil dibanding diameter wadah. Maka kecepatan zat cair di permukaan wadah dianggap 0 atau V1 sama dengan 0. Nah, karena permukaan wadah dengan permukaannya lubang ini terbuka, sehingga tekanannya sama dengan tekanan atmosfer atau V1 sama dengan V2.